anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan seandainya Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, yang coba mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang dapat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kita yang bisa mengatakan, amin. Saya berterima kasih Tuhan. Shalom. Selamat malam, selamat datang. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam perjanjian baru 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayatnya ke-11. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ayatnya ke-11. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebentar. Mari kita angkat Alkitab kita, katakan sesudah saya percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, maka hidup saya pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup saya. Amin. Siang dulu jemaat Tuhan, kita membaca berganti-gantian. Bapak Tuhan membaca ayat 5, ayat ganjil, dan saya akan membaca 6, dan seterusnya sampai ayat 11 berganti-gantian. Saya akan hitung sampai 3, jemaat akan membaca lebih dahulu. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Katakan amin. Kita bersyukur ya, kita masih di bulan Agustus, yaitu bulan kemenangan. Kita masih di minggu yang kedua. Ya, kita percaya, kita yang berharap pada Tuhan, kita yang berjalan bersama Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Ya. Saudara-saudari yang kasih, saudara-saudari, ya Bapak Ibu Tuhan, yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi berbagai tantangan yang membuat kita takut, ragu, bahkan ingin menyerah. Ya. Ya. Petrus menggambarkan musuh kita seperti singa yang mengaum, yang mengintai, siap menerkam kita kapan saja. Tetapi firman Tuhan tidak hanya memberi peringatan, firman juga memberi kekuatan dan strategi untuk menang. Ya, jadi kita akan belajar bersama-sama malam ini firman Tuhan yang luar biasa ini. Kita percaya berjalan bersama Tuhan, berjalan dengan firman-Nya, kita akan meraih kemenangan demi kemenangan. Amin. Hari ini kita belajar bersama bagaimana kita dapat mengalahkan singa yang mengaum itu, yaitu iblis yang berusaha menjatuhkan kita. Menjatuhkan kita. Dalam firman malam ini kita menemukan ya 3 kunci mengalahkan singa yang mengaum. Yang pertama yang akan kita belajar
dari firman Tuhan, ya. Yang pertama itu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dalam ayat 6, saya bacakan untuk kita semua. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya. Jadi pertama itu yaitu kita harus punya kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah dasar kemenangan rohani. Ya. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan bisa mengalami kemenangan rohani. Jadi kita memiliki kerendahan hati supaya kita mengalami kemenangan rohani daripada Tuhan. Karena orang yang sombong itu, ya, orang yang sombong mudah dijatuhkan. Ya, percayalah bagi Tuhan. Orang yang sombong itu mudah dijatuhkan. Karena apa? Karena orang yang sombong itu dia mengandalkan apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, dia tidak mengandalkan Tuhan. Karena apa? Dia merasa dia mampu. Dia merasa dia hebat. Ya, percayalah, dia akan mudah gampang jatuh. Ya. Jadi, ya, dengan merendahkan diri, kita mengakui aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku butuh Tuhan. Ya, ketika kita merendahkan diri, maka kita mengakui apa? Aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku butuh Tuhan. Aku butuh Engkau, Tuhan. Ya, kita percaya, kita yang berjalan bersama Tuhan, kita yang andal Tuhan, kita percaya Tuhan selalu akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Tuhan, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita sedang apa? Kita sedang memberi tempat baginya untuk bertindak bagi kita. Ya, kita memberikan apa? Berikan tempat untuk Tuhan bertindak untuk membela kita. Memberikan Tuhan untuk bertindak untuk membela kita. Ya. Ini yang pertama, Bapak Tuhan. Yang kedua itu kita harus apa? Kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Dalam ayat 7, saya bacakan kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, firman Tuhan sangat jelas mengatakan, mengajarkan kita malam hari ini, dalam ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, jadi kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab ia yang memelihara kita. Ya, jadi iblis itu sering apa? Iblis sering menyerang kita lewat mana? Lewat kekhawatiran kita. Ya, iblis sering menyerang melewat kekhawatiran kita. Iblis sering menyerang kita melalui apa? Melalui kecemasan, melalui ketakutan kita. Iblis akan menyerang kita, baik Tuhan. Ya, jadi jangan beri celah kepada iblis dalam hidup kekhawatiran, dalam hidup kecemasan, dan dalam hidup ketakutan. Karena itu adalah celah. Karena itu adalah luang untuk iblis menyerang kita. Iblis menjatuhkan kita, baik Tuhan. Kekhawatiran itu membuat apa? Kekhawatiran itu akan membuat kita lemah. Kekhawatiran itu membuat kita tidak berdaya. Kekhawatiran itu membuat kita lemas, bapak Tuhan. Tapi dengan doa membuat kita kuat. Amin. Menghadapi masalah, persoalan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu, mari kita berdoa. Mari kita andalkan Tuhan. Kita percaya melalui doa kita kepada Tuhan, kita akan meraih kemenangan demi kemenangan. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru bagi Tuhan. Amin. Bagi Tuhan, saat kita menyerahkan kekhawatiran kita, ya kita sedang melepaskan kendali dan mempercayakan hidup kita pada Allah yang setia. Amin. Ya, kita menyerahkan kekhawatiran kita, ya kita sedang melepaskan kendali dan mempercayai hidup kita kepada Allah yang setia. Allah yang setia itu akan terus memelihara kita. Allah yang setia itu akan menjaga kita. Allah yang setia itu akan membela kita, bagi Tuhan.
Yang ketiga, yaitu kita harus selalu waspada dan berdiri teguh dalam iman. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kita, yaitu kita harus waspada dan berdiri teguh dalam iman. Dalam ayat 8 dan 9, saya akan membaca untuk kita semuanya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita melihat firman Tuhan mengajarkan kita bahwa semua orang, semua saudara kita mengalami penderitaan yang sama. Apa yang kita alami semuanya sama, ya. Dan firman Tuhan mengajarkan kita yaitu apa? Kita harus tetap teguh dalam iman, jangan tergoyahkan, ya. Karena singa yang mengaum itu ya untuk apa? Untuk menakuti mangsanya, ya. Singa yang mengaum itu untuk menakuti mangsanya. Tetapi singa itu tidak dapat ya menerkam orang yang waspada dan teguh dalam iman. Amin. Ya. Firman Tuhan mengatakan ya bahwa singa yang mengaum itu tidak dapat ya menerkam orang yang waspada dan teguh dalam iman. Jadi kita selalu berhati-hati, kita selalu waspada supaya kita apa? Boleh teguh dalam iman kepada Tuhan. Kita harus tetap ya waspada, berjaga-jaga. Ya, tadi selesai pelayanan, ya sebenarnya agak malu juga diceritakan. Ya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tadi kami pelayanan ke Galang Baru. Setelah pulang itu ya karena hujan, jadi saya yang bawa mobil itu ya saya buka lampu besar. Karena hujannya lebat, cukup lebat, saya buka lampu besar. Dan setelah antar mereka pulang dan saya bawa mobil pulang, ya karena saya takut hujan, saya bawa mobil pulang. Dan karena itu kan pagi hari, ya siang hari, saya bawa mobil dengan lampu hidup. Ketika saya parkir itu, karena tidak ada cahaya terang lampu itu, saya lupa menutup lampunya, Puji Tuhan. Ya, saya lupa tutup lampunya itu, dan saya parkir. Setelah saya parkir, ya saya masuk ke rumah, saya belajar firman Tuhan untuk persiapan malam hari ini, ya untuk memberkati jemaat kasih Tuhan, bertuhan kasih Tuhan. Saya mempersiapkan. Dan setelah mempersiapkan, jam-jamnya sudah hampir tiba ya untuk datang beribadah, melayani Tuhan. Dan tiba-tiba hujan lebat. Ya hujan lebat sekali, saya bilang sama Bu Acin, ya istri saya, mari kita berdoa, saya bilang, dengan iman. Kami berdoa, ya, dan ternyata hujan itu tetap turun. Ya. Dan untung aja kami bawa mobil, ya. Dan saya bilang sama mereka, ya, motor di depan teras saya masukin di CBR mobil bisa saya masukin, saya bilang ketika saya pakai jas hujan yang kantung plastik itu, saya naik ke atas mobil itu dan saya coba pakai remote, kenapa nggak aktif remote saya bilang. Dan saya pakai manual, saya pakai kunci, saya buka pintu mobilnya. Setelah saya buka pintu mobilnya itu, saya coba start. Loh, kok lampu-lampunya nggak nyala? Dan coba start lagi, kenapa nggak mau bunyi dia? Dan saya baru terpikir, saya lupa matikan lampu tadi. Ya. Cuaca hujan, mobil nggak bisa start. Saya dalam pikir hati saya gimana ini ya. Tidak pikir mungkin pakai aki motor saya ya untuk mancing hidupin, tetapi hujan lebat. Dan terpaksa saya turun dari mobil, saya katakan kepada istri saya, tadi saya lupa tutup lampu, saya bilang. Dan ternyata mobilnya nggak bisa start lagi, saya bilang. Dan saya melihat tetangga saya, ya yang Pak Nur, tetangga saya lihat ada mobil, saya tanya, Pak Nur, apakah mobilnya ada kabel pancing? Katanya nggak ada, dia bilang. Dan saya pikir-pikir, ya. Jadi rumah kami itu ya ada kabel-kabel juga ya, nggak panjang, kabel kecil. Saya pikir, Pak Nur, ntar ya saya bilang, bisa tolong jumper ya untuk mancing supaya mobilnya bisa start, saya bilang. Saya masuk ke dalam, saya cari kabel dulu, saya bilang. Saya masuk ke dalam, saya cari kabel, nggak ketemu kabel, kabelnya kecil-kecil. Dan saya ingat saya ada terapolas. Saya ambil terapolas itu, saya lepaskan kabelnya, saya sambung. Dan saya cari kabel, saya sambung.
Dan tetangga saya Pak Nur, ya dia bawa mobilnya ke depan mobil Lexus itu, dan kami berusaha untuk menjamper baterainya itu, ya akinya, dan puji Tuhan bisa hidup. Ya, puji Tuhan dan hidup. Dan saya belajar ya dari peristiwa ini, kadang kita bisa lupa, ya kadang kita bisa masa persoalan, tetapi Tuhan mengirim orang untuk menolong kita. Ya, Tuhan mengirim hari itu, ya pas pula Pak Nur itu di depan, biasanya di dalam dia. Ya, tadi pas pula dia di depan, dan saya minta dia menolong, dan puji Tuhan dia menolong. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, ketika mobil nggak bisa start, Tuhan menggerakkan tetangga kami untuk membantu kami sehingga mobil kami bisa start. Dan puji Tuhan, kami boleh sampai tiba dengan selamat, ya karena ada campuran tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan saya percaya juga, ya Bapak Ibu saudara Tuhan, malam hari ini juga ya pasti mengalami pengalaman pertolongan daripada Tuhan. Ya, Tuhan kita itu baik. Amin. Ya, Tuhan kita itu baik. Dia tahu apa masa persoalan kita. Ya, Tuhan tahu. Tuhan selalu menolong kita. Ya, malam ini kita masalah dan komputer kita, ya, tetapi puji Tuhan, ya ada Steven yang menolong kita sehingga bisa gunakan komputer yang satu lagi bisa digunakan ya untuk kita nyanyi. Ya, ada layar di depan kita bisa lihat, kita ada teks, kita bisa nyanyi bersama-sama. Ya, jadi selalu ada cara Tuhan menolong kita. Selalu jalan Tuhan memberi kita jalan keluar, ya. Jadi masa persoalan itu, ya kita harus tetap teguh, kita tetap beriman, percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Lanjut, ya. Iman adalah tameng yang menahan segala tipu muslihat si jahat, ya. Saya ambil firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 16, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, jadi iman adalah tameng bagi kita yang percaya pada Tuhan, yang berharap pada Tuhan, ya untuk apa? Untuk menahan segala tipu muslihat dari si jahat itu. Lanjut, ya, berdiri teguh artinya tidak goyah, walaupun keadaan mengguncang, ya, karena kita percaya kepada Allah. Ya, mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja, mungkin keadaan kita membuat kita goncang, tetapi kita tetap teguh. Karena kita percaya bahwa kita serahkan semua masa persoalan kita itu kepada Allah. Yang ketiga, janji Tuhan bagi yang bertahan. Dalam ayat 10 dan ayat 11, saya akan baca untuk kita semuanya. Kembali kepada 1 Petrus 5, ayat 10 dan ayat 11, saya akan baca untuk kita semuanya. Dan Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Ya, amin. Yaitu Tuhan, ya, tidak membiarkan kita berperang sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita berperang sendiri. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan terus memberikan kita kemenangan demikian. Amin bagi Tuhan. Dia yang akan melengkapi, ya, dia yang akan melengkapi, yaitu apa? Memberikan apa yang kita butuhkan. Kalau Tuhan yang firman Tuhan mengatakan dia yang melengkapi, maka apa yang kita butuhkan semua itu sudah Tuhan sediakan. Amin. Ya, firman Tuhan mengatakan dia yang melengkapi. Jadi Tuhan yang melengkapi semua yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Amin. Ya. Terus Ia yang meneguhkan, ya. Ia yang meneguhkan, Tuhan yang meneguhkan, ya, memberi apa? Memberi kepastian dan arah kepada kita, ya. Firman Tuhan memberikan apa? Memberikan kita kepastian dan arah supaya kita
tertuju kepada arah yang benar. Dan hidup kita ini punya kepastian. Ya, kita percaya kita mengikuti Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Ada Tuhan yang menjadi pembela kita. Tuhan yang memberi kita kemenangan demi kemenangan. Terus menguatkan, ya, menguatkan, memberi kekuatan dalam kelemahan. Ya, firman Tuhan mengatakan menguatkan. Menguatkan berarti Tuhan memberi kepada kita itu kekuatan dalam kelemahan. Ya, ketika kita lemah, Tuhan menguatkan kita. Ketika kita tidak berdaya, Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Ketika kita berdatang ibadah mencari Tuhan, rasanya dari rumah itu rasanya malas mau datang. Rasa lemah badan ini. Tetapi ketika kita datang ke gereja, ketika kita mulai worship, kita mulai memuji menyembah Tuhan, maka kita mendapat kekuatan yang baru. Sukacita yang baru yang daripada surgawi. Ya. Kita seperti dicas oleh Tuhan. Amin. Lanjut, mengokohkan. Ya, firman Tuhan mengatakan mengokohkan. Mengokohkan membuat kita tetap berdiri, tidak terguncang. Ya, mengokohkan membuat kita tetap berdiri, tidak terguncang. Ya. Jadi Tuhan yang membuat kita tetap berdiri dan tidak terguncang. Ya, kita percaya pada Tuhan itu bukannya tidak ada masalah persoalan, tetapi masalah persoalan itu boleh datang, tetapi kita tidak terguncangkan. Kita tetap teguh berdiri. Ya, kita tidak dihanyut oleh arus pencobaan ini, tetapi kita tetap teguh berdiri. Karena ada Tuhan yang memberikan kita keteguhan yang tidak tergoncangkan. Lanjut. Ya. Ini adalah janji bagi mereka yang bertekun sampai akhir. Ya. Ini adalah janji bagi mereka yang bertekun sampai akhir. Ya, saudara, iblis itu nyata. Ya, bagi Tuhan, iblis itu nyata. Tetapi Tuhan kita lebih besar. Amin. Ya, iblis itu nyata, tetapi Tuhan kita itu lebih besar. Amin. Jangan biarkan auman singa itu yang membuat kita lari. Sebaliknya mari kita, ya, yaitu kita harus belajar dari firman Tuhan, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, serahkan semua beban kepadanya. Ketiga, berdiri teguh dalam iman dan berjaga-jaga karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Jadi firman Tuhan malam hari ini, ya, janji memberikan kita kemenangan. Kita percaya bahwa kita akan melewati bulan Agustus ini kemenangan demi kemenangan. Ya, minggu depan kita akan merayakan 17 Agustus. Ya, kita percaya Tuhan sudah memberkati bangsa dan negara kita, maka kita percaya Tuhan juga memelihara hidup kita. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, saya minta WL, pemain musik, untuk maju ke depan.